Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di sini. Alhamdulillah dengan ulun Muhammad Hairiri. Nah, pada kali ini kita akan melakukan wawancara. Nah, dengan beliau, nah, Sidin adalah termasuk pengusaha yang sukses. Alhamdulillah, ya Kak. Ya. Sidin alumni dari UIN Antasari. Nah, jadi sama saya yang dari UIN Antasari juga. Nah, sebelumnya selamat sore Kak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, jadi di sini ulun minta waktunya cukupnya untuk wawancara kalian. Pak, boleh Kak? Oke, silahkan. Oke. Nah, jadi ulun di sini pertama ingin menanyakan nama lengkap Pian supaya para yang lain juga mengetahui. Jadi nama Pian lengkapnya siapa Pak? Namanya Ulun Hasbiani. Hasbiani. Oke. Bisa dipanggil Kak Hasbi boleh. Hasbi, nih Kak Hasbi. Nah, jadi Kak Hasbiani ini pengusaha ya. Sudah mulai usahanya itu dalam bidang apa Kak kalau boleh tahu? Dulu awal 2015 itu usaha jasa print fotokopi ATK. Nah, dan sekarang ini menambah untuk pengembangan jasa servis dan jual beli laptop, komputer, printer. Nah, itu. Nah, itu berarti Santian waktu awal itu Atika printer itu aja ya Kak? Sekarang sudah mulai berkembang. Ya. Nah, dari model awal Pian memulai usaha itu dari mana ya Kak? Bisa tahu? Awalnya itu dari dana bergulir dari kampus UIN Antasari. Oh, dari kampus berarti Kak? Ya, dari kampus ada dana bergulir yang diperuntukkan kepada mahasiswa. Nah, dulu itu yang mengelola kewirausahaan di UIN itu ada Ibu Raden Yani Kusriani. Nah, dosen di UIN. Nah, beliau yang memberi bantuan modal awal untuk buka usaha itu hingga alhamdulillah berkembang sampai sekarang lah. Mungkin ada naik turunnya juga namanya usaha ya kan. Gitu. Nah, Pian kan dapat dana itu dari UIN ya Pak, dari kewirausahaan tadi itu. Iya. Nah, apakah ada syarat Kak supaya bisa masuk dan mendapatkan bantuan dari UIN itu Pak? Jadi dana bergulir itu emang program dari salah satu bank. Oh, Nah, memberikan sebelumnya itu adalah dana hibah. Dana hibah, cuman kebijakan dari kampus atau Ibu Raden itu sendiri membuat programnya itu dananya digulirkan kepada mahasiswa yang ingin berusaha. Nah, maka diajukanlah bisnis plan. oh bisnis plan. Mungkin seperti proposal lah. Proposal bisnis ya? Ya, namanya bisnis plan. Oh, bisnis plan. Ya, jadi ya kita mengajukan program-program usaha apa yang bisa cocok dan mungkin perlu bisa ya dalam arti bisa meyakinkan atau diberi kepercayaan dana itu dan harapannya bisa dikembalikan. Nah, gitu. Jadi kemarin itu bisa berhasil dan alhamdulillah sedikit demi sedikit menjalankan usaha lah, belajar waktu awal-awal mahasiswa. Ya. Kira-kira berarti sudah lama ya Kak? Dari tahun berapa ini? 2015 merintis. 2015 mulai merintis. Nah, Ya. itu Pian sudah lulus atau masih kuliah Pak? Udah lulus ini. Sudah lulus waktu Merintis belum. Oh, Masih belum. kuliah. Berarti sambil kuliah ya Pak? Sambil kuliah, ambil usaha. Wah, 2015 sambil kuliah. Nah, itu sekarang sudah berapa tahun nih? Ada 6 tahun. 6 tahun. Wah, cukup lama ya. Nah, Ya. nah, apa? Kira-kira sekarang Tokopedia ini sudah berkembang tadi kan mulai dari
ATK, print, sampai ke jasa servis ya Iya. Kak. Nah kalau boleh tahu Tokopedia sudah ada berapa sekarang Kak? Dan kira-kira karyawannya tuh sudah berapa banyak? Nah, Oh ya, ini tokonya itu dua, sudah dua ya? ada dua berdekatan lah di kampus. Karena dapat dikatakan kita tempat kecil, makanya kita ngambil dua. Terus untuk saya mengatakan karyawan itu tim, Oh tim ya? bukan karyawan sebagai bawahan, tidak, cuman sebagai kawan tim. Jadi saling membantu gitu ya, ya? saling membantu. Itu sekitar ada 6 orang. 6 orang itu ada di kedua toko ya? Ya, keduanya. Jadi tiga lah, Oh, satu toko tiga. Nah, kita kan sudah lama nih, pian tadi karyawan juga banyak. Kalau bicara masalah penghasilan, boleh Kak? Kira-kira 1 bulan, waktu awalnya, waktu pian masih merintis sampai sekarang ini, kira-kira perkembangannya seperti apa? Kalau dapat dikatakan usaha ini berkembang terus, sepertinya tidak juga. Oh, berarti ada masa turun naiknya juga ya? Nah, gitu. Jadi perlu kita catat garis bawahi bahwa usaha itu tidak punya penghasilan yang tetap, kisaran pun juga sepertinya tidak bisa juga, karena tergantung ya mungkin rezekinya juga dan situasi kondisi yang sekarang dihadapi. Kalau dulu lah 2015 dan lain sebagainya, untuk masalah print-printan oke, mungkin cukup banyak untuk membutuhkan itu, keperluan itu, sehingga ya dapat dikatakan banyak juga yang dihasilkan. Namun ketika masa kondisi sekarang, masa pandemi kali ini, maka itu drastis juga, itu akan dialami kada cuma dari usaha saya saja, mungkin usaha-usaha yang lain juga akan mengalami dampak tersebut, karena ada program kan PSBB dan lain sebagainya. Dan mahasiswa apalagi pulang kampung kan, kondisi kita pas tepat di tempat kos-kosan gitu. Harus Jadi kreatif ya Kak? perlu kreatif, inovasi. Kalau nggak bisa, itu kemungkinan akan bisa belum tikar lah. Kalau nggak bisa kita siap terhadap tantangan tersebut, makanya terus belajar, berinovasi untuk masalah usaha. Cuman kalau penghasilan kayaknya Nggak ada ya? tidak ada kepastian. Bisa hari bulan ini menghasilkan 2 juta, bisa jadi 5 juta, 10 juta, bisa jadi minus. Wah, bisa pernah minus ya? Jelas lah, namanya usaha kan. Itu jadi kalau dikatakan kisaran itu kayaknya nggak bisa juga saya. Berarti masalah tadi ada naik turun, kira-kira kapan Pian pernah mengalami yang paling rendah Kak, sampai minus tadi itu seperti apa, dan caranya supaya Pian tetap semangat membangkitkan usaha itu? Nah, itu Ya, kalau boleh tahu Kak. kalau waktu minus itu ketika alat pada rusak, terus juga dana yang harus dikeluarkan itu banyak. Nah, karena kita masih pinjaman dulu. Nah, dulu masih pinjaman, jadi perlu banyak pengeluaran, terus ditambah dengan sewa toko yang mau habis. Wah, pas banget ya Kak, itu tertimbun. ya, jadi itu mungkin masa down, atau masih ya dapat dikatakan mau inilah menentukan akhir usaha. Mau belum tikar sebentar lagi kalau tidak bisa mengatasi itu ya Kak. Ya, jadi kita alhamdulillah tetap bertahan, mencoba ya semampunya, dan alhamdulillah mungkin barakat
nikah. Bisa jadi alhamdulillah ada perkembangan. Oh, alhamdulillah. Berarti salah satunya jadi nikah ya kak? Ya mungkin itu jadi ini juga. Ya kata orang kan juga jika bertambah satu orang anggota keluarga maka bertambah juga rezekinya. Ya, mungkin itu jadi bisa menambah ya kak. Itu nah sekarang mungkin di akhir kak, kira-kira dari Pian tadi sudah usaha merintis, terus pandangan kedepannya, nah usaha Pian ini bagaimana kak? Keinginan kedepannya untuk usaha Pian yang sudah ada 2 toko, sekarang sudah ada jasa servis juga. Nah untuk kedepannya ini apakah ada konsep yang baru atau bagaimana kan? Untuk kedepannya memang ada, kita sudah punya konsep. Mungkin akan ada pengembangan cabang, insya Allah mungkin ya tidak jauh juga lah dari bau kampus UIN ini kan. UIN 2 kan dia mulai dibangun, mungkin akan ekspansi ke sana juga. Teman di sini tetap pengembangan bisa ada di sana. Mungkin kedepannya juga ada beberapa wilayah atau daerah yang emang memerlukan sekali, mungkin bisa ada di Hari. Cuman di Banjarbaru kemungkinan besar dari kampus 2 UIN Antasari mungkin kita akan ekspansi sana juga. Dapat berikutnya untuk tim ini, untuk pengembangannya kita akan juga akan bentuk tim khusus digital atau marketing secara online, karena kita mau tidak mau sekarang ini usaha perlu sekali menggunakan digital, memanfaatkan digital atau media sosial, sehingga harapannya nanti emang ada tim yang fokus untuk mempublish atau mempublikasi usaha-usaha atau produk-produk di Astiani Komputer, maupun kedepannya ada usaha yang lainnya yang tidak hanya berkaitan dengan ATK itu ya ya selain ATK, Pelinan, sebisa mungkin ada usaha tambahan. Amin. Bisa aja nanti insya Allah dikembangkan lagi. Alhamdulillah. Ya kan di kampus 2 UIN ya udah dengar juga kan, di situ kan jalan masuknya tuh hampir kosong banyak. Nah sedangkan kampus UIN tuh cukup besar, nah dan masih mulai perkembangannya, jadi peluang bisnis itu sangat besar juga ya. Betul. Nah situ walaupun ulun belum pernah ke sana, tapi teman-teman sudah pernah ke sana. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama supaya apa yang dibisniskan oleh beliau tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah mungkin itu saja kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ulun minta maaf kalau ada salah kata atau sesuatu yang tidak mengenakan kak. Jadi mungkin ulun minta closing statement juga ya. Kata-kata dari Pian bagi kami nih, generasi milenial, generasi yang baru, pemuda-pemuda, bisakah kami bagaimana caranya merintis wirausaha ya kak? Karena sekarang kan jurusan itu tidak menjamin untuk kerja, bahkan ada yang jurusan ini kerjanya di sini. Jadi wirausaha itu sangat penting. Nah jadi ulun mintakan kepada Kak Hasbiani memberikan wejangan untuk kita. Silakan kak. Oke, mungkin ini berkaitan motivasi berwirausaha lah. Kita perlu tahu dulu wirausaha itu apa. Jadi wirausaha itu, wira artinya itu berani. Nah, usaha itu bergerak. Jadi kalau orang mau berwirausaha artinya harus berani bergerak. Kalau sudah tidak ada keberanian, itu sudah tidak masuk kategori wirausaha. Nah, itu perlu sekali. Terkadang orang mau berusaha cuma tidak berani. Nah, itu terkadang banyak sekali yang saya temukan. Kawan-kawan mau berusaha enggak nih? Enggak berani lagi. Nah, kalau enggak berani, sudah enggak bisa jadi orang kategori berwirausaha, atau orang wirausaha itu tidak bisa. Yang penting berani dulu. Setelah keberanian, usaha apa nih yang cocok? Enggak usah
muluk-muluk. Jadi usaha yang cocok itu coba analisa aja, coba kita renungkan nih, teman-teman atau kawan-kawan sekitar kita ini perlunya apa. Jadi konsepnya tuh kita cukup mencari keperluan atau kebutuhan atau yang dicari oleh kawan-kawan kita sekitar. Jadi itu nggak usah muluk-muluk kita awal-awal. Nah, untuk bisa mengembangkan usaha, jadi kalau mahasiswa ini perlunya apa sih? Print. Contohnya kan usaha saya begitu. Jadi tidak muluk-muluk usahanya. Jadi kalau juga mau usaha yang langsung punya kreativitas yang tinggi, artinya bisa diolah hal-hal yang lain sebagainya, mungkin perlu ekstra lah. Nah, ekstra untuk mengenalkan dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah diperlukan, misalkan mahasiswa perlu pulpen, jual aja usaha pulpen. Perlu buku, jual aja buku. Perlu laptop, jual laptop. Perlu HP, jual aja HP. Perlu kota, jual beli kota. Modelnya begitu usahanya. Yang penting kita bisa melihat nih peluangnya bisa nggak. Nah, perlu baju kan banyak nih baju. Perlu nggak nih jilbab. Nah, kopiah dan sebagainya. Nah, tinggal kita kalau kita sudah menentukan nih yang banyak diperlukan oleh masyarakat atau dari kekawanan sekitar, baru harus ada kreativitas dan inovasi. Nah, itu penting. Kalau usaha kita monoton itu aja mungkin akan ketinggalan. Terus belajar berinovasi, apa produknya yang bisa ditingkatkan kualitasnya, jangan sampai jual ya kualitas menurun biasa. Nah, berikutnya jangan sampai kita tidak menggunakan digital. Kalau sudah berusaha itu kuncinya. Sudah kita punya produk nih, sudah bagus, cuman kita tidak bisa memasarkan, sayang. Artinya percuma jadinya, lambat payu. Orang bahasa banyaknya lambat payu. Jadi harapan saya kalau sudah punya produk, belajar bagaimana digital marketing, usaha memposting di Facebook, di Tokopedia, Shopee, OLX, terus bikin misalkan website. Nah, untuk menunjang pengenalan produk atau usaha kita lebih banyak lagi orang yang mengetahuinya. Nah, itu penting sekali. Jangan sampai kita sudah punya usaha, sudah punya produk, cuman nggak memanfaatkan media sosial, termasuk Instagram juga bisa dibikin-bikinan pengusahanya dan sebagainya. Nah, mungkin itu kunci-kuncinya atau pokok poin-poinnya lah, supaya buat kalian bisa ya berwirausaha lah. Nah, yang paling penting ya tadi keberanian. Beranian bergerak tuh yang penting ya Kak. Iya, Jangan leha-leha terus. Iya. Harus bergerak. Nah, ini Pian kan tadi tempatnya jadi UIN ya Kak. Iya. Nah, jadi sekalian aja kita promokan toko Pian Kak. Alamatnya jadi mana Kak? Alamatnya itu di Jalan Manunggal 2, pas di belakang kampus UIN atau di kantor SC ya tuh, belakang gedung SC. Berseberangan lawan galon. Ya, galon. Nah, itu di samping Nadia Ponsel juga ada. Nah, itu tadi lah. Ya, teman-teman ya, bagi yang ada di Banjarmasin bisa nanti kunjungi toko beliau di Jalan Manunggal. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ulun selaku di sini pewawancara, kembali lagi mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami berdua, terutama Ulun sebagai pewawancara. Nah, Ulun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.